المؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minan munzirin bilisan arabiyyin mubin." Jadi Al-Qur'an itu turun dengan melalui ruhul amin. Siapa ruhul amin itu? Jibril alaihissalam. Ala qalbika, kepada hati Muhammad, agar kamu menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, menjadi dai kepada orang-orang. Bilisan Arabi mubin, dengan bahasa Arab ya yang jelas. Ya. Jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad melalui Jibril alaihissalam dengan bahasa Arab yang jelas, agar Nabi Muhammad menjadi dai, menjadi Rasul Allah, mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah taala, berakhlak dengan akhlak ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan muamalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal apa bagi kita adalah selain meyakini, wajib mengamalkan kalau itu berupa tuntutan, dan wajib membenarkan kalau itu berupa informasi tentang kabar-kabar dan yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran sebagai hidayah, hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia, agar manusia ini menjadi hamba Allah dengan beriman kepada Allah, beribadah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan mudah-mudahan adalah jadi petunjuk bagi kita. Al-Qur'an banyak bicarakan dalam hal-hal seperti ini. Di antaranya misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan untuk petunjuk itu, serta menjadi furqan, pembeda antara hak dan batil pada manusia itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Dan surat Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua, Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini ya, la raiba fihi, yang dalamnya tidak ada keraguan, benar semuanya, menjadi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, petunjuk Al-Quran bagi muttaqin adalah Al-Quran itu akan bisa menjadi petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bila mana Al-Quran itu pertama adalah dibaca. Ya. Kalau Al-Quran gak dibaca, mesti dia petunjuk. Kalau Al-Quran sendiri jadi petunjuk, tidak mungkin dia petunjuk kalau tidak diambil pelajarannya. Maka Al-Quran itu harus ditadaburi, dipelajari, agar tahu Al-Quran itu kemana nih. Itu. Nah, kita sekarang mau ke Bandung misalnya. Bandung tidak tahu jalan, tidak kota Bandung. Ada ngasih petunjuk dengan satu tulisan buku kecil nih. Kalau Anda mau ke Bandung, ini adalah petunjuk jalan Bandung. Kota Bandung sekitarnya, bawa. Dibawa tapi tidak pernah dibaca. Ya, tidak akan tahu. Itu. Nah, itu. Jadi itu baca. Nah, kemudian Al-Quran juga jadi petunjuk kalau memang jadi ditadaburi, artinya dipelajari satu ayat demi ayat, kemudian diambil pelajarannya. Akan jadi petunjuk. Sebab itu Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Shad itu ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab." Kitabun anzalnahu ilaikum. Kitab Al-Quran yang turun kepada kaum Muhammad, mubarakun, yang penuh keberkahan di dalamnya. Penuh keberkahan Quran. Tapi liyadabbaru ayatihi, agar umat beriman mentadabburi ayat demi ayat. Kemudian waliyatadzakkarul albab, dari tadabbur ini akhirnya menghasilkan apa yang dinamakan dengan umat iman, umat yang berakal itu mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari Al-Quran itu. Kalau udah begitu diamalkan, itu jadi hidayah. Jadi bagaimana Quran menjadi hidayah? Dipelajari, dibaca, kemudian ditadaburi, diambillah pelajaran-pelajarannya, dipraktekkan dalam hidup. Lah seperti Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya,
Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaikumus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Jadi telah berkumpul beberapa orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala di masjid zikir, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an bareng-bareng, kemudian mereka mentadabburinya, mempelajarinya sesama mereka untuk mengambil pelajarannya, dan itu melainkan ada 4 keuntungan. Pertama adalah nazarat musakinah, turunnya ketenangan dari Allah kepada orang-orang yang tempat itu ke dalam hatinya. Ghasyiyatuhumur rahmah, dipenuhi dengan rahmat Allah tempat itu. Dan yang ketiga adalah disaksikan oleh para malaikat yang memohonkan ampunan serta kebaikan bagi orang yang ada di majlis itu. Dan yang berikut keempatnya adalah Allah menuturkan orang-orang yang ada di majlis itu di majlis para malaikat. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, dan selanjutnya. Ini mereka orang-orang yang lagi belajar Quran, orang-orang baik dan sebagainya. Dan ketakwaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan bimbingan petunjuk Al-Quran ini sendiri. Kenapa? Karena kalau mau takwa tanpa Quran tidak akan bisa. Dibimbing juga oleh hadis Nabi SAW. Tinggi Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan 2 pelajaran, 2 pegangan, 2 pedoman, ya. Kalau kalian selama berpegang kepada 2 pedoman itu tidak akan tersesat selama-lamanya, itu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.